Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Sari, NIM 2020207058 dari kelas Pendidikan Biologi 273. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulia Trisamiha MPD. Nah, di sini saya mengambil judul pada proposal skripsi saya mengenai identifikasi serangga hama pada tanaman pepaya varietas California di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sumbangsinya pada materi klasifikasi makhluk hidup kelas 10 SMA atau MA. Nah, untuk proposal skripsi saya, ini terdiri dari 3 subbab bagian. Yang pertama, bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, dan yang ketiga, bab 3, yaitu metode penelitian. Bab 1, pendahuluan. Untuk proposal skripsi saya yaitu mengenai latar belakang. Yang pertama, tanaman pepaya California. Nah, penelitian tanaman pepaya California ini saya lakukan di Desa Negeri Batin, tepatnya di Kabupaten Komering Ulu. Nah, untuk identifikasi serangan hama dan penyakit, biasanya para petani mengeluh pada tanaman pepaya sering ditemukan serangan hama, yaitu berupa serangga hama. Salah satu contohnya yaitu kutu putih atau tungau, dan juga bisa lalat buah. Nah, kerusakan akibat serangan hama dan penyakit tadi dapat menyebabkan kematian pada tanaman pepaya tersebut. Kemudian, sumbangsi terhadap materi SMA. Nah, untuk penelitian proposal skripsi saya ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan info pembelajaran IPA, klasifikasi makhluk hidup, kelas 10 SMA atau MA dengan memanfaatkan media pembelajaran berupa ensiklopedia. Rumusan masalah pada proposal skripsi saya, yang pertama, apa saja spesies serangga hama yang terdapat pada tanaman pepaya California di areal perkebunan Desa Negeri Batin, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kedua, bagaimana karakteristik morfologi serangga hama pada tanaman pepaya California di areal perkebunan Desa Negeri Batin, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan yang terakhir, bagaimana sumbangsi yang akan diberikan pada materi pembelajaran klasifikasi makhluk hidup kelas 10 SMA atau MA. Batasan masalah yaitu yang pertama, objek penelitian di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu di Desa Negeri Batin. Dua, pengambilan sampel dilakukan hanya pada serangga hama dewasa yang tertangkap dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode trapping dilakukan menggunakan perangkap feromon dan perangkap buah, dan yang kedua yaitu dengan metode jaring atau jala serangga. Ketiga, pengambilan sampel dilakukan pada saat umur tanaman pepaya itu 8 hingga 9 bulan minggu setelah tanam. Keempat, identifikasi serangga hama ini hanya bisa dilakukan pada karakteristik untuk morfologinya saja. Dan yang terakhir, sumbangsi yang diberikan dari penelitian ini berupa media pembelajaran ensiklopedia untuk materi klasifikasi makhluk hidup 10 SMA atau MA. Tujuan penelitian pada proposal skripsi saya yaitu yang pertama, untuk mengetahui spesies serangga hama yang terdapat pada tanaman pepaya California di areal perkebunan Desa Negeri Batin, Kabupaten Ogan Komering Ulu, melalui proses identifikasi morfologi. Kedua, untuk mengetahui karakteristik morfologi serangga hama pada tanaman pepaya California di areal perkebunan Desa Negeri Batin, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan terakhir, untuk menghasilkan suatu media pembelajaran sebagai bahan pendukung pada materi pembelajaran klasifikasi makhluk hidup kelas 10 SMA atau MA. Manfaat penelitian pada proposal skripsi saya yaitu ada dua. Yang pertama untuk teoritik dan praktik. Nah, untuk teoritik, bagi peneliti, itu sebagai sarana penambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai serangga hama yang terdapat pada tanaman pepaya California. Dan yang kedua, untuk bagi guru dan siswa, itu diharapkan dapat menambah wawasan atau ilmu tentang spesies serangga hama dan sarana alternatif proses pembelajaran siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup kelas 10 SMA atau MA dengan menggunakan media pembelajaran ensiklopedia. Nah, untuk manfaat pada praktik tadi, itu sebagai sumber informasi kepada pemerintahan dan petani tentang spesies serangga hama yang terdapat pada tanaman pepaya pada varietas California, sehingga dalam upaya tersebut, pengendalian serangga hama itu menjadi lebih tepat sasaran, ramah lingkungan, dan tidak mengakibatkan kerugian.
Bab 2, Tinjauan Pustaka. 2.1 untuk tanaman pepaya atau Carica papaya L. Nah, pada tinjauan pustaka kali ini, tanaman pepaya atau Carica L, pepaya L itu merupakan salah satu tanaman buah tropis asal Meksiko Selatan. Nah, di Indonesia, tanaman pepaya ini banyak dijumpai di beberapa daerah dengan ragam bentuk dan jenis yang berbeda-beda, mulai dari yang berbentuk lonjong, bulat, dan silindris. Nah, salah satu kelebihan tanaman pepaya adalah berbuahnya itu tidak mengenal musim. Hal ini berarti tanaman pepaya tersebut dapat berbuah kapan saja, tanpa tergantung dengan musim. Nah, hal ini pula yang membuat buah pepaya tersebut diminati oleh masyarakat, tidak pernah langka, atau setiap saat bisa dijumpai di pasar tradisional atau pasar swalayan. Varietas tanaman pepaya. Nah, untuk varietas tanaman pepaya ini sebenarnya banyak ditemui, tetapi saya hanya mengambil 3 saja untuk varietas. Yang pertama yaitu pepaya California, pepaya merah delima, dan pepaya Bangkok. Nah, untuk pepaya California, itu varietas pepaya baru yang memiliki keunggulan buah tersendiri, rasanya lebih manis, lebih tahan lama, dan bisa dipanen lebih cepat dibandingkan pepaya varietas lainnya. Dan pepaya merah delima atau kita bisa sebut dengan medel itu varietas unggul baru atau FUB, tanaman pepaya yang teksturnya yang keras, rasanya manis dan tahan dalam penyimpanan. Kemudian yaitu pepaya Bangkok. Pepaya Bangkok adalah varietas pepaya yang berasal dari Bangkok atau dari negara Thailand. Pepaya Bangkok ini memiliki permukaan buahnya tidak rata dan kulit luarnya relatif tipis sehingga sulit dikupas. Definisi serangga. Nah, untuk serangga di dalam tanaman pepaya itu kita bisa namai pula dengan insekta atau insek atau bisa disebut dengan hexapoda. Nah, kata insek ini diambil dari kata insekare. Nah, kata in itu maknanya menjadi, sebaliknya atau sekare itu maksudnya memotong atau membagi. Nah, adapun makna insek itu merupakan fauna yang tubuhnya terdiri dari potongan-potongan atau bersegmen-segmen. Nah, lalu ada karakteristik serangga. Nah, serangga ini memiliki karakteristik atau morfologi seperti tipe-tipe kepala dan mulut yang dapat disesuaikan dengan habitatnya. Nah, sehingga serangga dapat hidup di berbagai tipe habitat. Salah satu habitat yaitu pada perkebunan tanaman pepaya tadi. Nah, salah satu serangga yang bersifat merugikan diantaranya adalah tungau, kumbang, serta jenis-jenis serangga lainnya. Nah, serangga yang menguntungkan itu adalah belalang sembah sebagai predator atau pemangsa serangga yang merusak tanaman itu seperti ngengat, kupu-kupu, kutu daun, lalat, dan belalang. Klasifikasi serangga. Nah, untuk klasifikasi tersendiri itu serangga termasuk dalam film Arthropoda. Nah, Arthropoda ini berasal dari bahasa Yunani yaitu arto yang artinya ruas dan poda yang berarti kaki. Jadi, Arthropoda adalah hewan yang mempunyai ciri utama kaki beruas-ruas. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi serangga. Nah, faktor yang mempengaruhi serangga ini terdapat dua, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Nah, untuk faktor dalam itu aspek internalnya pengaruhi pertumbuhan serangga meliputi keahlian buat berkembang biak, kecepatan tumbuh biak, perbandingan kelamin, fekunditas ataupun keahlian bertelur imago betina atau dewasa, serta siklus hidup. Nah, dan yang kedua faktor luar. Nah, untuk faktor luar tersebut itu aspek eksternal yang mempengaruhi adalah aspek biotik serta aspek abiotik. Morfologi serangga. Kita bisa lihat pada gambar di samping, badan serangga itu tersusun atas ruas-ruas yang dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama kepala, dada atau toraks, serta perut atau abdomen. Nah, untuk yang selanjutnya peranan serangga bagi kehidupan. Nah, serangga bagi kehidupan itu selaku penyerbukan tanaman, selaku penghasil produk, serangga juga bisa bertabiat entomofagus atau bisa jadi predator dan parasitoid. Serangga juga bisa pemakan bahan organik, serangga pemangsa gulma, dan serangga selaku bahan penelitian. Serangga hama, untuk serangga hama adalah makhluk yang mempengaruhi kerusakan tanaman dan mempengaruhi kualitas dan jumlah mereka, menyebabkan kemalangan moneter bagi manusia. Nah, gangguan serangga ini mulai terjadi sejak tanaman masih muda hingga tanaman berbuah. Nah, kejengkelan serangga ini dapat menurunkan produksi tanaman pepaya dan dalam serangan yang serius dapat menyebabkan kekecewaan pada petani yang panen tersebut. Nah, beberapa serangga lain yang menyerang tanaman pepaya itu adalah kutu perisai, lalat buah, kutu putih pepaya, dan kumbang.
Deskripsi umum Desa Negeri Batin Kabupaten Oku. Nah, di sini pada penelitian ini saya mengambil yaitu di Desa Negeri Batin Kabupaten Oku. Nah, Desa Negeri Batin ini adalah sebuah wilayah yang terletak di Kecamatan Buai Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, bisa dilihat pada topografi di samping itu adalah topografi Desa Negeri Batin Kabupaten Ogan Komering Ulu. Materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk pengertian klasifikasi yaitu suatu pendekatan untuk mengumpulkan makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan tertentu yang dimilikinya. Dua, prinsip dasar klasifikasi. Nah, untuk prinsip tersebut itu perkembangan takson itu berlapis biasa. Nah, setiap takson diberi nama tertentu, derajat susunan dari tingkat alam paling penting hingga tingkat paling rendah spesies adalah kingdom, filum, ordo, familia, genus, dan marga. Kemudian tujuan dan manfaat klasifikasi. Tujuan salah satunya yaitu mendeskripsikan sifat-sifat sejenis makhluk hidup untuk membedakan dari berbagai jenis makhluk hidup. Manfaat salah satunya yaitu menyadari adanya keterkaitan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk kemudian ada lagi macam-macam klasifikasi, yaitu terdiri dari klasifikasi sistem alami, klasifikasi sistem buatan artifisial, dan klasifikasi sistem filogenetik. Materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk perkembangan sejarah klasifikasi, kerangka kerja yang berbeda dari pengaturan hewan hidup itu telah diperkenalkan oleh para ahli adalah yaitu sistem 2 kingdom, sistem 3 kingdom, sistem 4 kingdom, sistem 5 kingdom, dan sistem 6 kingdom. Nah, untuk urutan takson, itu tingkatan takson digunakan oleh Linnaeus adalah sebagai berikut, yaitu tingkat taksonomi pada tumbuhan, yaitu alam, divisi, kelas, ordo, famili, jenis, dan spesies. Nah, untuk tata nama, ini tata nama itu kita bisa sebut dengan binomial nomenklatur. Nah, binomial nomenklatur adalah pemberian nama dengan dua nama atau bisa disebut dengan tata nama ganda, yaitu selalu menggunakan dua kata nama genus dan nama spesies. Nah, sistem tata nama yang terkenal adalah tata nama biner yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Nah, untuk kunci determinasi dan kladogram. Nah, untuk penggunaan kunci determinasi dan kladogram itu sebenarnya berbeda, merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi tumbuhan maupun hewan itu untuk kunci determinasi. Sedangkan kalau kladogram itu membantu membedah hubungan antara makhluk hidup. Sumbangsi penelitian. Nah, penelitian yang saya lakukan ini diharapkan dapat memberikan data dan pemahaman mengenai bukti-bukti yang dapat dikenali dari serangga hama pada tanaman pepaya varietas California di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, tepatnya di Desa Negeri Batin. Nah, hasil dari penelitian yang diperoleh kemudian diberikan kepada mata pelajaran biologi kelas 10 SMA atau MA klasifikasi makhluk hidup. Nah, sumbangsi yang akan diberikan itu sebagai media pembelajaran ensiklopedia yang diharapkan dapat membantu pembelajaran dengan penanganan yang lebih baik bagi peserta didik. Bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian proposal skripsi saya untuk waktu dan tempat penelitian itu dilakukan dari Agustus hingga Desember pada tahun 2022. Nah, untuk pengambilan sampel itu di Desa Negeri Batin, daerah Ogan Komering Ulu. Untuk tempat penelitiannya itu di Laboratorium UIN Radevata Palembang. Nah, untuk jenis penelitian yang saya ambil yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan karakteristik morfologi serangga hama dari hasil identifikasi dari wawancara secara langsung dengan petani. Nah, untuk metode penelitian yaitu dengan menggunakan metode survei. Nah, dengan memperhatikan tanaman pepaya California dan yang selanjutnya itu bertemu dengan petani untuk diwawancarai secara langsung. Metode penelitian untuk definisi operasional variabel. Nah, untuk variabel ini yang saya pakai itu digunakan dalam penelitian ini adalah serangga hama pada varietas tanaman pepaya California. Nah, untuk populasi dan sampel, untuk populasi yaitu serangga hama yang terdapat pada areal perkebunan pepaya California di Desa Negeri Batin Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan untuk yang sampelnya itu pada serangga hama yang tertangkap pada metode trapping dengan menggunakan jala atau dengan menggunakan jala. Dan untuk alat dan bahan penelitian,
Alat yang digunakan dalam penelitian yang saya lakukan ini dengan menggunakan jaring serangga, jala, kamera, alat tulis, meteran, tali rafia, botol, pinset, kertas nama, mikroskop video digital Xerox, mikroskop stereo, buku kunci determinasi serangga, buku berbagai hama serangga tanaman pepaya, dan juga dari beberapa jurnal yang saya pakai. Nah, untuk adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kapas, alkohol 70%, dan botol air mineral. Tahap persiapan. Nah, untuk tahap persiapan ini saya melakukan persepsi lapangan berguna untuk menentukan daerah dan dapat merencanakan instrumen apa yang akan dibutuhkan dan dilakukan saat mengerahkan eksplorasi nantinya. Nah, eksplorasi nantinya ini saya bisa menentukan di mana plot atau jebakan dari serangga hama yang saya tangkap. Nah, untuk penentuan lokasi pengambilan sampel. Nah, penentuan titik pengambilan sampel ini dengan membuat 5 blok pengambilan sampel dengan jarak antara 200 meter. Nah, untuk penangkapan serangga hama, itu sampel serangga diambil dengan 2 metode, yaitu yang pertama dengan metode trapping dan kedua dengan jaring atau jala serangga. Nah, pertama yaitu dengan trapping dilakukan menggunakan perangkap feromon dan perangkap buah yang telah saya buat. Lalu yang kedua dengan menggunakan pengambilan sampel menggunakan jaring atau jala serangga dilakukan dengan mengayunkan jaring atau jala pada semak-semak di antara tanaman pepaya pada hari yang sama dengan metode trapping tadi. Nah, untuk identifikasi morfologi serangga hama, ini sebenarnya identifikasi spesimen adanya serangga hingga tingkat spesies yang dilakukan berdasarkan karakter morfologinya yang meliputi karakteristik kepala, toraks, sayap, dan tungkai. Nah, ini menurut jurnal dari Bapak Anggun Wicaksono pada tahun 2017. Nah, untuk metode penelitian selanjutnya itu menggunakan langkah-langkah penyusunan desain ensiklopedia untuk media pembelajaran untuk sumbangsi penelitian saya, yaitu disesuaikan dengan indikator pencapaian pada kompetisi dasar kurikulum 2013, kemudian memilih pemrograman untuk merencanakan item buku ensiklopedia, lalu didesain semenarik mungkin, lalu dicetak dengan ukuran A5 pada buku ensiklopedia yang kita telah buat tadi. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan data, strategi yang digunakan dalam pengumpulan informasi yaitu dengan menggunakan melalui observasi. Lalu untuk teknik analisis data, ini mengingat rancangan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan memaparkan dan menggambarkan objek sampel tentang serangga hama yang ada di tanaman pepaya California dan hasil identifikasi morfologi serangga hama yang dikomunikasikan dalam struktur naratif dan kunci determinasi atau kunci dikotom. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dengan menggunakan uji validitas media ensiklopedia pada pembelajaran kelas 10 SMA atau MA. Itu uji validitas media ini bertujuan untuk mendapatkan legitimasi suatu item yang nantinya akan dibuat dan untuk menunjukkan kepraktisan rencana, gambaran dan keberadaan media buku ensiklopedia Insekta. Nah, uji validitas media ini dilakukan oleh pembicara yang ahli di bidang validasi. Sekian video presentasi mengenai proposal skripsi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.